Besok malam, dalam pertandingan melawan Torino, Petar Sucik akan merasakan langsung atmosfer Stadion San Siro yang kabarnya akan dipenuhi penonton. Laga ini menjadi debut bagi Inter di bawah pelatih Cifu di kandang sendiri. Suasana diprediksi akan sangat mendebarkan. Menurut Corriere dello Sport, pemain asal Kroasia ini akan mengemban tugas berat untuk menghadapi tekanan di depan stadion yang begitu panas. Selain itu, dia juga harus menjalankan perannya di lini tengah. Terlepas dari keputusan Cifu apakah akan menempatkannya sebagai playmaker atau gelandang serang, posisi yang ia perebutkan dengan Barella. Namun, pemain kelahiran 2003 ini akan membawa karakteristik khasnya ke dalam permainan, yaitu kekuatan fisik dan kemampuan mengubah tempo untuk melancarkan serangan dan lolos dari tekanan lawan. Setelah hampir 100 hari berlalu, Inter Milan akan kembali ke lapangan untuk mengawali musim baru dengan tujuan yang jelas, menemukan kembali kepastian dan melupakan akhir musim lalu yang mengecewakan. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, sudah 100 hari berlalu sejak 18 Mei, hari di mana Napoli ditahan imbang oleh Parma yang dilatih Cifu di Stadion Tardini. Saat itu, Nerazzurri gagal menyalip perolehan poin Napoli setelah mereka kebobolan di menit akhir saat melawan Lazio karena penalti Pedro setelah Bisek melakukan handball. Inter akan kembali ke San Siro besok malam setelah 99 hari, untuk menghadapi Torino. Laga ini adalah pertandingan terakhir di pekan pertama, dan akan memberikan jawaban penting. Salah satu pertanyaan yang paling mendesak adalah, apakah Inter telah benar-benar move on dari kenangan pahit di bulan Mei, saat mereka kehilangan gelar Scudetto dan kalah di final Liga Champions melawan PSG, tulis Tuttosport. Karir Gianluigi Donnarumma dikabarkan akan berlanjut di Inggris, tepatnya di Premier League. Setelah mengumumkan kepergiannya dari PSG, sang kiper, seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano di X, telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester City. Negosiasi juga sedang berlangsung antara Manchester City dan PSG. Permintaan awal PSG adalah 50 juta euro, tambah Romano. Namun, kepindahan ini masih bergantung pada masa depan Ederson. Sang kiper utama Manchester City saat ini masih diminati oleh Galatasaray. Andy Diouf telah menjalani sesi latihan pertamanya bersama skuad Inter Milan di Appiano Gentile. Meskipun kemungkinan besar ia akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, ia tetap berharap mendapatkan kesempatan untuk bermain. Berita baiknya bagi pelatih Cifu adalah seluruh pemain telah berlatih bersama tim, termasuk Carlos Augusto dan Fratesi. Keputusan apakah kedua pemain ini akan masuk daftar skuad akan ditentukan hari ini. Setelah latihan, tidak ada agenda karantina untuk tim. Para pemain diizinkan pulang untuk menikmati sisa hari Minggu bersama keluarga dan akan kembali ke pusat latihan Inter besok pagi. Sementara itu, Stadion San Siro diperkirakan akan penuh sesak. Namun, sebagai bentuk protes terhadap aturan yang diberlakukan, Curva Nord, kelompok Ultras Inter, berencana meninggalkan sektor mereka pada babak pertama. Sampdoria memberikan bantuan signifikan kepada Inter dalam urusan transfer Antonino Lagumina. Penyerang ini telah resmi dipinjamkan oleh Sampdoria ke tim U23 Inter Milan yang dilatih oleh Stefano Vecchi. Menurut laporan dari surat kabar Il Secolo 19, Sampdoria akan menanggung sebagian besar gaji Lagumina. Secara rinci, klub tersebut akan membayar 550.000 euro bruto, sementara Inter akan menanggung sisa gajinya sebesar 220.000 euro bruto. Inter Milan berambisi menambah satu bek baru dalam skuadnya, tetapi tim asuhan Cifu juga harus mempertimbangkan kemungkinan untuk tetap dengan komposisi pemain saat ini. Menurut Corriere dello Sport, ada beberapa alasan di baliknya. Inter tidak ingin membuat kesalahan dalam memilih pemain baru, mengingat bek yang akan direkrut ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk permajaan lini pertahanan. Selain itu, harga pemain di pasaran saat ini melonjak drastis. Dalam beberapa hari terakhir, Inter telah melakukan pendekatan untuk mendatangkan Jacquet dari Rennes, Ordonez dari Bruges, dan Akcicek dari Fenerbahce. Namun, permintaan harga untuk Jacquet dan Ordonez masing-masing mencapai 50 juta euro dan 40 juta euro. Sementara itu, untuk Akcicek, Fenerbahce mematok harga 20 juta euro, lebih tinggi dari tawaran Inter sebesar 16 juta euro. Meskipun jarak antara permintaan dan tawaran tidak terlalu jauh, sulit membayangkan negosiasi ini akan berlanjut.
Lebih masuk akal jika Inter memilih untuk berinvestasi pada talenta muda yang prospektif dan berharga lebih terjangkau, sebagai bagian dari rencana jangka panjang, tulis surat kabar tersebut. Namun, skenario transfer bisa berubah drastis jika ada tawaran minimal 20 juta euro untuk Pavard. Meskipun Pavard ingin tetap bermain di Eropa, dan menolak tawaran dari klub Arab Saudi, Neom, ia masih diminati oleh Galatasaray dan Marseille. Jika Pavard hengkang, Inter harus mencari bek pengganti yang sudah matang dan memiliki kualitas tinggi, bukan lagi pemain muda. Dengan dana tambahan, opsi pembelian bek kelas atas akan terbuka. Salah satu nama yang muncul adalah Upamecano dari Bayern Munich, yang kontraknya akan berakhir pada 2026. Ia dinilai lebih menarik dibandingkan dengan Kim Min-jae. Setelah hari Selasa, manajemen Inter akan kembali bekerja untuk mencari bek tambahan, terlepas dari apakah ada pemain yang akan dijual. Tuttosport juga menegaskan hal ini, dengan mengatakan bahwa klub kemungkinan akan merekrut pemain yang sudah matang untuk menjadi pelapis Bastoni, karena Palacios diperkirakan akan segera pergi. Selain itu, fokus juga beralih ke lini serang. Tuttosport menyebutkan bahwa ada kemungkinan Inter akan mencari peluang menit-menit akhir, untuk mendatangkan penyerang kedua atau gelandang serang, semacam Alexis Sanchez. Pemain seperti ini seharusnya menjadi sosok yang ideal seperti Lookman. Di sisi lain, minat PSV terhadap Mehdi Taremi semakin kuat. Untuk saat ini, nama Taremi tidak dimasukkan ke dalam daftar pemain Inter untuk Serie A. Inter Milan di bawah asuhan pelatih Christian Cifu akan memulai kampanye mereka di Serie A dengan mengandalkan kembali duet andalan, Tulla. Dalam pertandingan perdana melawan Torino, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan menjadi ujung tombak lini serang Nerazzurri. Seperti biasa, sang kapten, Lautaro Martinez, tetap tak tergantikan. Namun, posisi Thuram kini tidak lagi seaman dulu. La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa keduanya seolah melupakan masalah di masa lalu setelah sempat terjadi perselisihan di media sosial terkait kasus Calhanoglu. Dari data latihan di Appiano Gentile, kondisi fisik keduanya sama-sama prima, meskipun ada perbedaan terkait situasi transfer. Lautaro akan kembali ke San Siro sebagai pemimpin yang diakui dan dihormati, menjalani tahun ketiga dengan ban kapten, serta menjadi jembatan transisi dari Inzaghi ke Cifu, tulis surat kabar tersebut. Di sisi lain, Thuram mungkin memiliki sedikit keraguan. Rekan senegaranya, Angeon Boni, dan pemain muda Pio, yang diskors di pertandingan pertama, telah membuat staf pelatih terkesan dan berpotensi mengancam posisi Marcus yang dulunya tak tersentuh. Yusuf Akcic tidak hadir di lapangan Sukru Saracoğlu saat timnya, Fenerbahçe, mengalahkan Kocaelispor 3-1. Pertandingan tersebut juga dimeriahkan oleh gol dari mantan pemain Inter, Milan Skriniar. Menurut laporan dari media beIN Sports, ketidakhadiran Akcic dalam daftar skuad asuhan Jose Mourinho disebabkan oleh cedera ringan yang ia alami. Akcic melewatkan sesi latihan terakhir karena rasa sakit yang ia rasakan hingga kemarin, ungkap sumber tersebut. Untuk menghindari risiko lebih lanjut, ia tidak dimasukkan ke dalam daftar pemain untuk pertandingan. Namun, pemain kelahiran 2006 ini juga menjadi sorotan di bursa transfer, terutama setelah munculnya berita bahwa Fenerbahçe menolak tawaran sebesar 16 juta euro dari Inter. Tujuan Fenerbahçe sudah jelas, menurut sumber dari klub, mereka mengharapkan tawaran minimal 20 juta euro. Selain itu, mereka bersikeras agar Yusuf tetap di klub setidaknya untuk 1 musim lagi. Akcic, yang juga diminati oleh klub-klub top seperti PSG, Olympique Marseille, dan Stuttgart, memiliki kontrak dengan Fenerbahçe hingga tahun 2028. Namun, para petinggi klub menyadari bahwa sang bek kemungkinan akan segera meninggalkan Istanbul. Situasi Akcic saat ini memecah belah para penggemar. Ada yang berpendapat bahwa ia harus dijual jika ada tawaran yang tepat, sementara yang lain ingin mempertahankannya. Mereka percaya bahwa meskipun lini pertahanan sudah padat, Akcic masih akan mendapatkan kesempatan bermain di musim yang panjang dan penuh dengan jadwal pertandingan. Masa depan Piero Ausilio di Inter Milan masih belum pasti. Harian olahraga Quotidiano Sportivo kembali mengabarkan laporan dari media Arab, SBC Channel, yang menyebutkan bahwa klub Al Hilal sedang berusaha keras untuk merekrutnya. Mereka mencari direktur olahraga berpengalaman di tingkat internasional. Jika Ausilio, yang di masa lalu juga diminati oleh AS Roma, benar-benar hengkang, ia kemungkinan akan menyusul Simone Inzaghi di klub barunya. Sebagai gantinya,
Kandidat utama untuk menggantikan posisinya adalah tangan kanan Ausilio sendiri, yaitu Dario Bacin. Setelah masa belajar yang panjang dan menunjukkan kinerja luar biasa, Bacin dianggap sudah siap untuk mengambil alih kendali penuh di area olahraga Nerazzurri. Sky Sport mengonfirmasi kabar terbaru mengenai Mehdi Taremi. Penyerang asal Iran ini, yang namanya tidak masuk dalam daftar pemain Inter untuk Serie A musim 2025-2026, sedang diminati secara serius oleh PSV. Menurut laporan tersebut, saat ini sudah ada kontak langsung antara PSV dan pihak perwakilan mantan pemain FC Porto itu. Namun, pembicaraan antara kedua klub belum dimulai. Meskipun demikian, negosiasi diperkirakan akan segera memasuki tahap krusial dalam beberapa jam ke depan. Menjelang laga Inter Milan melawan Torino, satu-satunya keraguan pelatih Christian Cifu adalah siapa yang akan mengisi peran playmaker di depan lini pertahanan, untuk menggantikan Calhanoglu yang terkena skorsing. Menurut informasi terbaru dari Sky Sport, posisi tersebut kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Barella, yang saat ini lebih diunggulkan dibanding Suchik. Suchik sendiri diprediksi akan bermain sebagai gelandang serang, bersama dengan Mkhitaryan. Untuk posisi lainnya, tidak ada perubahan. Di depan kiper Sommer, 3 bek akan diisi oleh Pavard, Acerbi, dan Bastoni. Sementara itu, Dumfries dan Di Marco akan beroperasi sebagai wingback, dan di lini depan duet Lautaro Thuram akan menjadi andalan.